Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairi ibadih wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min ba'dih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para kiai, para ulama, para sesepuh dan tokoh masyarakat, bil khusus pengasuh pondok pesantren Darussalamah Romo Kiai Ahmad Makhali beserta Ibu Nyai, aparatur pemerintahan yang berkenan hadir, baik TNI, kepolisian maupun sipil, hadirin hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Dengan izin Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita semua dipertemukan di tempat yang mulia ini dalam rangka peringatan Isra Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dirangkaikan dengan akhirus sanad Pondok Pesantren Darussalamah. Harapan mudah-mudahan apapun yang kita lakukan semenjak dari kediaman masing-masing sampai dan selama di tempat ini hingga kembali nanti dicatat dan diterima sebagai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam kita sanjungkan ke haribaan baginda Nabi besar Muhammad beserta segenap keluarga dan sahabatnya, juga tercurah pada kita semua selaku umatnya yang selalu berusaha dan berupaya untuk berjalan sejalan dengan sunnah-sunnahnya. Moga-moga pada hari kiamat nanti kita semua mendapatkan syafaatnya. Allahumma Allahumma pada suatu hari murid-murid Kanjeng Nabi Isa Al-Hawariyun menghadap Kanjeng Nabi Isa karena ada satu keperluan. Sudah menjadi tradisi bagi orang-orang beragama, apabila sedang punya keperluan suka sowan kepada orang yang diyakini lebih dekat dengan Allah. Kalau ibu mau menikahkan anak, biasanya terlebih dahulu sowan kepada Mbah Yai. Dia datang kemudian atur Mbah Yai, nomor sepindah kawula sowan dumateng panjenengan, kaping kalipun kegandengan kawula sejo ngijabaken bapak kula. Boten sanes nyuwun tambahing pangestu. Mugi-mugi ing wekdalipun boten jawah lan tamunipun kathah ingkang rawuh. Ini ngerti nggak nih? Ngerti? Ketika akan mengawinkan bapaknya, nah ya anaknya makan banyak, pacarnya bapaknya kan jarang. Dia datang kepada Kiai Pajengan dipayun pribados teh ngahaturkeun nuhun dinten ayeuna tiasa sowan ka salira. Atuh kadua kalihna birehna pribados teh bade nikahkeun pun bapa. Sasi payun teu aya sanes, kahiji nyuhunkeun piduaana. Kaduana atuh di atas kasumpinganana sareng mugi dina waktosna telungsur hujan sareng seueur tamu anu sumpingna. Ngerti enggak?
Begitulah umat Islam, kalau sedang punya urusan penting suka sowan kepada kiai. Nggih. Al-Hawariyun juga murid-murid Nabi Isa sedang punya kebutuhan, maka mereka datangnya kepada Nabi Isa. Hal yastati'u rabbuka ayyunazzila alaina ma'idatan minas sama. Wahai Kanjeng Nabi Isa, dapat dan berkenankah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit untuk kami semua? Nabi Isa menjawab, ittaqullaha in kuntum mu'minin. Bertakwalah kamu semua kepada Allah jika kamu adalah orang-orang yang sudah beriman. Rupanya jawaban Kanjeng Nabi Isa ini tidak memuaskan Hawariyun. Mereka kekeh maksa hayuh bae, meminta kepada Nabi Isa agar supaya mengajukan proyek proposal kepada Allah agar menurunkan hidangan dari langit. Nabi Isa sebagai pemimpin dan wakil rakyat tentu saja mendengarkan aspirasi rakyat dan tidak akan mengajukan kecuali apa yang menjadi kepentingan rakyat. Begitulah wakil rakyat, sebab kata orang, wakil rakyat apa ya? Lalu Nabi Isa berdoa kepada Allah sambil janji. Kenapa janji? Sebab butuh. Biasa dalam hidup ini kalau ada orang yang sedang punya kebutuhan, suka gampang janji, terutama kepada orang yang diyakini dapat menyampaikan kepada kebutuhannya. Gimana? Dulu pada waktu musim pilihan lurah, para calon lurah datang ke kiai-kiai, bertemu dengan ibu nyai, datang ke pengajian, kadang-kadang sambil memberikan sambutan dan sumbangan. Ketika calon lurah datang memberikan sambutan, kira-kira janji apa tidak? Janji apa tidak? Setelah terpilih menjadi lurah, menepati janji apa tidak? Kau yang berjanji, kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Itu Hindun gue. Dulu pada waktu musim pilihan calon anggota DPR, para calon wakil rakyat datang kepada kiai dan ibu nyai, datang kepada pondok pesantren, pengajian dan jamaahnya, kadang-kadang bagi-bagi kaos, bagi-bagi kerudung, bagi-bagi sarung sambil memberikan sambutan. Itu calon anggota DPR waktu pengen dipilih, sambutan janji apa tidak? Janji apa tidak? Setelah terpilih menjadi anggota DPR, menepati janji apa tidak? Kau yang berjanji, kau yang mengingkari, kau yang mulai, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allah Boksiti. Dulu waktu ibu masih perawan ayu ting-ting dengan wajah cantik 8,5, datang seorang laki-laki kelihatan tampan dari kejauhan, dia bawa martabak biar anaknya bisa dicabak, bapaknya kejebak. Ada sampah, pura-pura ikut nyapu biar emaknya bisa ditipu. Rayu-rayu biar kamu bisa menjadi istrinya dan dia mendaftarkan diri menjadi suami kamu. Waktu dulu calon bojomu rayu-rayu, janji apa tidak? Janji apa tidak? Setelah terpilih menjadi suami kamu dan disesali keberadaannya di rumahmu, itu menepati janji apa tidak? Dulu janjinya Cahayu, setelah kamu menikah dengan aku, insya Allah kamu akan kubuatkan rumah yang megah. Kawin mah kawin, rumah gak jadi-jadi, malah yang ada rumahnya rumah merebes mili, kondur merebes rangsor mili.
Anaknya doang dibuatkan rumah-rumahan. Janjinya gelis, nanti menikah dengan akang kamu akan kubelikan mobil yang paling mewah, paling baru, paling keren. Kawin mah kawin, anak sudah rombongan boro-boro beli mobil keren. Anaknya doang dibelikan mobil. Janjinya cahayu sak badane kowe nikah karo aku tak golekke kapal munggah kapal loro. Wong loro nang gone Bali mangkat wong loro charter kapal. Boro-boro charter kapal, anaknya doang pas kondangan dibelikan kapal. Janjinya sayang nanti setelah menikah kita jalan-jalan di Bali, di Pantai Kuta dan Sanur, kita naik kuda berduaan, boro-boro ke Bali naik kuda, paling-paling malam Jumat dinus diajak kuda. Benar? Benar. Apa janji Nabi Isa? Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas samai takunu lana 'ida takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Ya Allah, ya Tuhan kami, turunkanlah kiranya hidangan dari langit kepada kami yang hari turunnya akan kami rayakan sepanjang masa, baik oleh kami yang sekarang maupun yang terkemudian. Curahkanlah rezeki pada kami semua, sesungguhnya Engkau sebaik-baik pemberi rezeki. Rupanya Kanjeng Nabi Isa dalam bermohon kepada Allah tawasul dengan sesuatu yang akan dia lakukan. Dia janji kepada Allah kalau turun sembako tiap tahun akan diadakan perayaan peringatan hari turunnya sembako. Saya tanya ibu-ibu, mana yang lebih baik sembako apa sembahyang? Mana yang lebih penting sembako apa sembahyang? Kalau suami ibu kesiangan sembahyang subuh, ibu marah apa tidak? Alah pret, marah bagaimana? Kesiangannya aja bareng dikronikan sore kok. Kalau suami ibu kesiangan sembahyang subuh, ibu marah apa tidak? Tapi kalau suami ibu kelambatan beli sembako, marah apa tidak? Nah gue. Kalau Kanjeng Nabi Isa berjanji akan mengadakan peringatan hari turunnya sembako, tinemu ngakar ke hatiku akar masuk akal rasional makul. Kalau umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiap tahun mengadakan peringatan hari turunnya sembahyang sembako. Peringatan Isra Mi'raj ini peringatan hari turunnya sembahyang. Wajar kalau umat Islam termasuk di pesantren Darussalamah ini tiap tahun mengadakan peringatan hari turunnya sembah. Tapi kenapa ada orang-orang yang tidak suka mengadakan peringatan? Bahkan mereka seenaknya mengatakan peringatan Mauludan bid'ah, peringatan Isra Mi'raj bid'ah. Peringatan-peringatan itu bid'ah, buat kita lain masalah. Sebab apa? Yang namanya peringatan itu khusus bagi orang-orang yang punya ingatan. Betul? Karena namanya peringatan itu asalnya kata ingat yang ditambah awal pendar akhiran an. Ada dua kesebelasan yang sedang bertanding, ramai banget kedengaran dari kejauhan, orang bertanya di dalam ada apa? Di dalam sedang ada pertandingan. Ada suami istri yang sedang cekcok di rumah, kedengaran piring terbang, sendok melayang, pintu ditendang, bininya menangis mengerang-erang, ditanya sama orang, di dalam ada apa? Di dalam sedang terjadi Kenapa ada pertandingan? Karena ada yang bertanding dan ada yang dipertandingkan. Kenapa ada peringatan? Karena ada yang diingat-ingat dan ada yang punya ingatan. Jadi kalau malam ini di sini ada peringatan, berarti yang datang semua masih punya ingatan.
Dan kalau besok ada yang anti peringatan, bilang bid'ah peringatan, bilang haram peringatan, tidak usah dilayani, mungkin orang itu sudah hilang. Tapi kalau panitia tidak menyiapkan minuman buat kiai, berarti panitia kurang. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Muhammad. Malam ini kita ngajinya santai saja, alon-alon waton lakon kok kelon. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Mengapa peringatan Isra dan Mi'raj Allah ceritakan di dalam surah Al-Isra? Saya sering menyampaikan bahwa Al-Quran itu jangankan kandungannya, jangankan isinya, nomor dan nama surat sudah mengandung isyarat hikmah yang tidak dimiliki oleh kitab suci yang lain. Mana contohnya? Di dalam Al-Quran itu ada surat yang namanya surat Ali Imran. Keluarga Imran itu surat yang nomor 3. Kenapa keluarga Imran nomor 3? Karena yang namanya keluarga itu komponennya 3, ayah, ibu, dan bapak, ibu, lan. Di dalam Al-Quran juga ada surat yang namanya surat An-Nisa, yang berarti istri-istri atau wanita. Dia surat yang nomor 4. Kenapa surat An-Nisa nomor 4? Karena seorang muslim laki-laki boleh punya bini sampai 4. Benar apa salah? Penistaan Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu terdapat surat yang namanya surat Al-Ma'idah, yang artinya panganan, hidangan, meja makan. Dia suratnya adalah nomor 5. Kenapa surat makanan nomor 5? Allah sendiri yang mengumumkan bahwa yang namanya makanan itu 4 sehat, 5. Dan di situ ada ayat al-yauma akmaltu tentang panganan, yaitu ayat nomor 3. Jelas orang-orang kafir membaca Al-Quran dan mengamalkannya, sedangkan orang Islam bacanya rajin, mengamalkannya tidak. Sallallahu Muhammad. Di dalam Al-Quran juga terdapat surat Yusuf, yaitu surat yang ke-12. Kenapa surat Yusuf surat yang ke-12? Karena Nabi Yakub punya anak 12 orang, salah satunya Nabi Yusuf. Yusuf dicelakakan, dicemplungkan ke dalam sumur. Makanya kata orang Jawa dan Sunda, kalau ada celaka yang paling tidak enak namanya cilaka 2. Kalau sepak bola yang paling bahaya bukan tendangan pojok, bukan tendangan bebas, yang paling bahaya tendangan penalti 12. Terima kasih. Ini gelas apa ember? Masya Allah. Lihat kayaknya udah serem juga. Kenapa surat Isra itu surat yang ke-17? Karena ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW naik ke langit Sidratil Muntaha, turun ke bumi, pulang membawa sholat 5 waktu yang berjumlah 17. Hebat Tuhan. Ini penelitian pribadi Syarif Rahmat yang belum pernah dilakukan orang. Mudah-mudahan benar. Yang kedua, kenapa perjalanan Isra Mi'raj diawali dengan Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Subhana, apa itu subhana? Subhana itu tasbih. Apa itu tasbih? Tasbih itu zikir. Kenapa perjalanan cerita Isra Mi'raj dimulai dengan zikir? Seakan Allah berfirman, hai kekasihku semua, wahai umat Nabi Muhammad, dimanapun kalian berada, apapun yang kalian lakukan, kemanapun kamu pergi, hatimu senantiasa berzikir kepadaku. Artinya umat Islam kudu senantiasa berzikir. Zikir yang mana? Boleh pilih, boleh zikir jahar, boleh zikir khafi. Apa zikir jahar? Zikir jahar kedengaran karena ada suaranya. Apa zikir khafi? Tanpa suara tapi ada rasanya di dalam hati. Ada jahar, ada khafi, ana dahar, ana jelas.
Alhamdulillah malam ini Darussalamah berzikir. Alhamdulillah. Di kampungnya apa niki? Palas Jaya. Palas Jaya. Malas Jaya. Alhamdulillah malam ini Palas Jaya berzikir. Alhamdulillah. Sebab apa? Kanjeng Nabi dawuh innalillahi malaikatan sayyahina yaltamisuna majalisal zikri wa idza wajadu qauman yadhkurunallaha tanadaw halummu ila hajatikum fayahufunahum bi ajlihatihim. Allah punya banser yang sangat banyak jumlahnya, Allah punya Satpol PP yang sangat banyak jumlahnya, Allah punya pasukan yang sangat banyak jumlahnya. Jadi kalangan malaikat yang tugasnya mencari-cari majelis zikir malam ini yang datang di tempat ini tidak sampai 10.000 orang, tapi malaikat-malaikat Allah yang datang bukan puluhan ribu, mungkin ratusan ribu, mungkin jutaan malaikat turun di hadapan kita semuanya. Allahumma amin. Untuk apa saudara-saudara? Malaikat datang ketika sampai di tempat ini, ketika ada orang yang membaca Al-Quran malaikat tenang mendengarkan. Ketika ada orang yang berzikir, malaikat ikut zikiran. Ketika ada orang yang baca sholawat, malaikat ikut sholawatan. Dan saat kita membaca doa, insya Allah malaikat mengaminkan doa-doa kita semuanya. Allahumma. Malaikat menghamparkan sayapnya sampai ke langit sambil berkata, halummu ila hajatikum. Wis kan kon ngomong bae mari nyong aja isi-isi jero kapal mari Gusti Allah ku tak neken mari Gusti Allah bakal dikabul apa karepe kowe kabeh. Aja isi-isi aja wedi-wedi nang kene. Ngerti apa ora? Malaikat menghamparkan sayapnya sampai ke langit sambil berkata, halummu ila hajatikum. Berakali tak anjeun di hareupeun aing ke ku aing majakeun kalau hayang naon sia tong era-era bakal dibikeun kabeh naon kieu kasang kieu ku Allah. Ngerti enggak? Silakan kalian minta kepada Allah di tempat ini apa yang kalian inginkan, kami akan sampaikan kepada Allah. Niscaya Allah akan mengabulkan doa-doa kalian. Allahumma amin. Semua yang punya urusan di tempat ini, insya Allah urusannya beres. Karena malaikat ikut jadi tim sukses. Beda dengan tim sukses caleg. Tim sukses caleg memang kadang-kadang timnya sukses, calegnya gagal malah Kenapa stres dikerjain sama tim sukses? Kenapa dikerjain sama tim sukses? Kalau sudah terpilih urusannya gak ada yang beres. Waktu nyalon yang pertama muludan kasih sambutan, rajaban kasih sumbangan, hajatan itu kondangan, orang meriang ngasih bantuan, orang mati walaupun tidak kenal ikut nganter ke kuburan. Giliran kepilih jadi anggota DPR, boro-boro ngasih sambutan dan sumbangan nganter ke kuburan, diundang rajabannya gak nongol-nongol, nggak muncul-muncul, nggak datang-datang. Makanya tokoh masyarakat wakil rakyat yang datang malam ini kita doakan mudah-mudahan panjang umurnya. Sedangkan anggota DPR yang datangnya cuma musim kampanye doang, mudah-mudahan pada cepat mari. Sallallahu Muhammad. Wala Muhammad. Rasulullah bersabda, idza marartum biriyadil jannati farta'u. Jika kamu melewati taman-taman surga, mampirlah kamu. Wa mariyadul jannah ya Rasulullah. Apa itu taman surga wahai Rasulullah? Hilaku zikri, riungan zikir. Tempat ini menurut dawuhnya Kanjeng Nabi malam ini sudah menjadi raudhatun min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga. Selama ini kita menyangka bahwa yang namanya raudhah cuma satu di Madinah. Selama ini kita beranggapan bahwa yang namanya raudhah cuma satu di samping makam Rasulullah di dalam Masjid Nabawi yang mahal biayanya panjang antrinya. Padahal Rasul sudah mengatakan di mana saja ada orang yang berzikir kepada Allah, orang yang berkumpul menyebut asma Allah, bersolawat kepada Rasulullah, membaca ayat-ayat Allah, di Madinah kah dia, di Mekah kah dia, di Irak kah dia, di Yaman, di Mesir, termasuk di Palas ini adalah raudhatun min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga.
Ini bunga-bunga kelihatannya udah pada keder, mau pada mati karena nggak disiram-siram. Tapi malam ini karena tempat ini untuk pengajian, maka bunga ini bukan bunga sembarangan. Dia adalah bunga sur. Bunga sur. Saya tanya ibu-ibu, bunga surga itu segar apa layu? Segar apa layu? Jari sopo? Cintaku kepadamu tak akan pernah layu, bagaikan bunga surga yang segar selamanya. Lagunya siapa? Di antara yang datang ibu-ibu mungkin ada yang umurnya di atas 60 tahun, ada? Ada yang di atas 60 tahun, ada? Kita melihatnya dia adalah orang tua, tapi sebetulnya dia adalah nenek-nenek. Namun demikian, karena malam ini berada di majlis taklim, beliau bukan lagi nenek-nenek di hadapan Allah. Mereka adalah bidadari sur, bidadari sur yang sebentar lagi masuk sur. Walaupun raudhah yang di sini cuma dewan pimpinan cabang, sebab dewan pimpinan pusatnya aja di Medina. Tapi walaupun cuma ini dewan pimpinan cabang, kalau ibu-ibu yang kudungnya merah mati malam ini di tempat ini, insya Allah masuk surga. Amin. Ada kudung merah, insya Allah, insya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Karena ini taman surga, karena ini raudhah min riyadil jannah. Anak-anaknya kecil betah walaupun kelaparan karena nggak ada makanannya. Orang tuanya betah walaupun bingung selanjur duduk-duduknya. Kiainya betah, ulamanya betah, aparatnya betah, santrinya betah, semuanya betah, termasuk malaikatnya juga betah. Kenapa? Sebab ini adalah taman surga. Yang tidak betah di taman surga hanya sebab yang namanya setan, kalau ada orang yang baca Quran dia akan kebakaran, kalau ada orang yang zikir dia akan kepanasan, kalau ada orang yang baca selawat dia akan kelojotan, kalau ada orang yang membaca doa minggat kabur kemana jalan. Makanya besok kalau selesai sholat berjamaah di masjid kita, di langgar kita, tiba-tiba ada imam yang ngajak zikir berjamaah, tapi ada jamaah yang minggat duluan, berarti jamaah tadi sudah kesurupan. Kalau kiai lagi ceramah ada ibu yang kipas-kipasan, berarti ibu tadi sudah kemasukan. Kalau kiai lagi masih ceramah ada ibu-ibu yang gendong anaknya pulang duluan, berarti yang digendong tuh anak. Sallallahu Nabi Muhammad. Malaikat lapor pada Allah. Dari manakah? Dari Palas Jaya, yang jalannya berbahaya itu. Adakah Arafah, ada Isra Mi'raj dan akhirus sana? Siapa yang datangkan? Masya Allah, ya Allah, para ulamanya, para kiainya rawuh semua berjejer, aparatnya mulai lurahnya datang. Ada Pak Lurah? Mana Pak Lurah kita? Wah, Masya Allah, ini kelihatan wajahnya suka ngablobin kiai jelas. Ada Pak RW-nya, ada Pak RT-nya, ada Pak Camatnya. Pak Camat ada di rumahnya. Siapa lagi yang datang? Wahai malaikatku, ya Allah, hamba-hambamu kaum ibunya hempak rapi semuanya. Tapi kenapa ada ibu-ibu yang kudungnya merah tapi duduk di belakang kan? Itu sih beritanya, katanya jilbabnya belum lunas, takut kena tukang foto. Apa yang mereka lakukan? Wahai malaikatku, ya Allah, hamba-hambamu di panas saya, mereka berzikir menyebut asmamu. Subhanallah, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim.
Bapak subhan apa yang mereka minta, wahai malaikatku, ya Allah, hamba-hambamu di Palas Jaya minta diampuni dosa-dosanya. Aku tidak akan mengampuni dosa orang yang tidak ikut membaca amin. Apalagi yang mereka minta, wahai malaikatku, ya Allah, hamba-hambamu di Palas Jaya minta dibebaskan dari api neraka. Aku juga tidak akan mengabulkan doa orang yang aminnya terpaksa. Apalagi yang mereka minta, wahai malaikatku, ya Allah, hamba-hambamu di Palas Jaya minta dimasukkan ke dalam surga. Memangnya orang Palas Jaya ada potongan masuk surga, wahai malaikatku? Tidak ada, ya Allah. Dari mana kamu tahu bahwa orang Palas Jaya tidak ada potongan masuk surga? Dari cara duduknya ibu-ibu, ya Allah. Ada yang nyender di masjid, ada yang uncang-uncang, ada yang selonjor, ada yang netein bocah kelihatan sama kiai. Bahkan di belakang ada yang sibuk masukin kue kantong kresek. Adakah mereka melihat surga, wahai malaikatku? Tidak, ya Allah. Bagaimana kalau mereka melihat surga? Seandainya mereka melihat surga, ya Allah, pasti mereka akan histeris, jejeritan minta dimasukkan ke dalam surga. Isyhadu ya malaikati anni qad ghafartu lahum. Sesenono malaikatku kabeh, aku wis ngapura dosane wong iku kabeh. Saksikan olehmu, wahai malaikat, orang-orang yang berkumpul di pesantren Darussalam, dosa mereka semua sudah kuampuni. Allahumma, Allahumma. Iya, ada malaikat yang interupsi, boleh nanya, ya Allah, boleh mau nanya Sambo apa Lesti? Lesti. Atau nanya orang yang nyiksa anaknya anggota Banser? Bukan, itu urusannya selesai nanti insya Allah. Terus nanya apa? Kan tidak semua orang yang datang di tempat itu berzikir menyebut asmamu. Tidak semua orang yang datang di tempat itu membaca kitab sucimu, dan tidak semua orang yang datang di tempat itu bersolawat kepada kekasihmu Muhammad. Memangnya ada yang lain kan? Ada, ya Allah. Kami melihat dari awal acara ada orang yang kerjanya ngincer terus tukang kamera. Itu bagaimana nasibnya, ya Allah? Memang apa salahnya tukang kamera? Salah mah tidak, ya Allah. Cuman herannya kenapa duduknya dekat ibu-ibu gitu loh. Allah berfirman, humul jilasa'ul ladzi la yashqa bihim jalisuhum. Hei malaikatku kabeh, itu orang yang ngumpul di tempat itu adalah orang-orang baik, para kiai, para ulama, orang-orang soleh. Maka siapapun yang bergabung dengan mereka, kumpul dengan mereka, duduk di samping mereka, ngaji atau tidak ngaji, selawatan atau tidak selawatan, zikir atau tidak zikiran, dengerin pengajian atau tidak, baca Quran atau tidak, yang ketiduran, dan orang yang jual dagangan tidak rugi karena dosa mereka semua sudah kuampuni. Allahumma. Indah apa indah? Lawang pengajian begini indah, ada yang bilang danco. Jelas sama jelas? Jelas sama jelas? Itu aja kok. Sallallahu alaihi Muhammad. Tasbih. Apa itu tasbih? Apa hebatnya tasbih? Malam ini dua saja. Yang pertama, tasbih itu adalah senjata yang sudah diijazahkan Allah
sudah diwahyukan Allah, sudah dipersembahkan Allah untuk umat Kanjeng Nabi Muhammad supaya mereka bisa melepaskan diri dari aneka kegelapan, dan Allah berikan contohnya. Siapa contohnya? Kanjeng Nabi Yunus. Kanjeng Nabi Yunus itu seorang mubalik kondang, dai terkenal, nabi yang hebat, tetapi dia kecewa dengan umatnya, kabur ke luar negeri, jalan-jalan naik perahu, bikin partai baru, dicemplungkan ke lautan, dimakan oleh ikan hiu. Teorinya orang yang dimakan ikan hiu akan hancur tubuhnya berkeping-keping, bahkan lumat keluar dari perut ikan menjadi, keluarnya jadi apa? Metune jadi apa? Orang wani, mesti orang NU, hati-hati sih. Tapi tidak dengan Nabi Yunus, sebab Nabi Yunus kemudian menjadi sakti mandrogono matak ajika sekten. Apa yang dibacanya? Tasbih. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Moga la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini kuntu, bukan ini untung. Sekarang la ilaha illa anta subhanaka inni. Singkat zikirnya, ringkas wiridnya, pendek doanya, cukup mengundang ACC dari Allah Tuhannya. Fastajabna lahu wa najainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka kami perkenankan doa Yunus, kami selamatkan dia dari kegelapan hidupnya. Begitulah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Allah keluarkan Kanjeng Nabi Yunus setelah 3 hari 3 malam di dalam perut ikan. Lecet-lecet acan, gak cecer-cecer. Kenapa? Karena membaca tasbih. Dan Allah berjanji, wa kadzalika nunjil mu'minin, begitulah kami akan selamatkan orang-orang yang beriman. Artinya ketika ada orang yang beriman kepada Allah, hidup dalam kegelapan, kesulitan dan himpitan, bacalah doa Nabi Yunus, insya Allah habis gelap terbitlah, habis gelap terbitlah. Izinkan saya bertanya, Pak RT di kita beriman apa tidak? Pak RT-nya iman apa tidak? Islam apa bukan? Berarti doa ini bisa diamalkan sama Pak RT. Minggu besok ajak Pak RT ke kebun binatang, bawa ke kandang macan. Setelah kandang macan dibuka, seluruh masyarakat Palas Jaya secara ikhlas memberikan dorongan kepada Pak RT. Begitu masuk ke dalam langsung baca doa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Insya Allah Pak RT, insya Allah Pak RT, habis. Malah macannya bilang alhamdulillah. Ini tak bidang bau. Sallu ala Muhammad. Yang kedua, tasbih itu senjata yang Allah kirimkan untuk kita semua. Bagi orang-orang yang punya harapan tetapi tidak lagi punya kekuatan menurut ukuran otak dan ototnya, baca tasbih. Mana contohnya? Kanjeng Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu umurnya sudah 120 tahun, istrinya 79 tahun, belum punya anak. Memang yang namanya anak gampang-gampang gampang-gampang Ada yang 10 tahun kawin belum punya anak. Ada yang 20 tahun kawin belum punya anak. Sampai 30 tahun kawin belum punya anak. Malah di Palas Jaya ada yang belum kawin sudah punya anak.
Maklum sekarang mah katanya zamannya zaman apa? Zaman parabola, banyak parawan yang jebol dia lah. Loba lagi cendol tadi kelapaan menyendol daya bapaan. Nggih. Nabi Zakaria mohon kepada Allah, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya Tuhanku, berikan pada keturunan yang baik, sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Zakaria, inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Baik Zakaria, kami berikan kabar gembira pada kamu. Kamu akan kami beri anak laki-laki namanya Yahya. Belum pernah kami buat manusia dengan nama seperti dia. Anak Nabi Zakaria adalah Yahya. Yahya artinya hidup. Kenapa anaknya namanya hidup? Sebab Nabi Zakaria ketika sampai tua belum punya anak, seakan-akan dia sudah mati. Ketika istrinya hamil, seakan-akan Zakaria hidup lagi. Saya tanya ibu-ibu, panjenengan bisa nggak menghidupkan yang mati? Bisa menghidupkan yang mati? Mematikan yang hidup? Maksud saya tuh TV, kompor. Ibu-ibu kalau ngidupin TV suka pakai remote kan? Yang dipencet remote kan? Sallallahu Muhammad. Nabi Zakaria bertanya kepada Allah, ya Allah, bagaimana aku akan punya anak sedangkan umurku sudah tua dan istriku mandul dari muda? Allah berfirman, wa alayya hayyun wa qad khalaqtu kami wa la takun syai'a wa la. Zakaria, itu urusan gampang untuk aku. Aku menciptakan kamu dalam keadaan sempurna sedangkan dulu kamu bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Gitu aja kok. Nabi Zakaria kemudian meminta, Rabbi ja'alli ayah. Ya Tuhan, buatkan tanda-tandanya untuk aku. Tapi si maca niku ahli hikmah, terjemahnya akan dirubah. Ya Allah, apa wiridku? Loh, ini yang penting. Di keluarga ibu ada yang belum punya anak? Ada yang belum punya anak? Nanti saya ijazahkan, nanti wiridnya selesai pengajian insya Allah. Syaratnya dua ibu-ibu. Yang pertama, kalau pengen punya anak wajib sudah kawin. Benar apa salah? Syarat yang kedua, kalau pengen punya anak, istrinya harus istri sendiri. Aja bocone tanggane ditrateni. Wahai Zakaria, ayatuka alla tukaliman nasa salasata ayamin illa ramza wadhkur rabbaka katsiran wasabbih bil ashyi wal ibkar. Zakaria, kalau benar kamu pengen punya anak, 1, 3 hari 3 malam kamu tidak bicara dengan sesama umat manusia kecuali dengan isyarat tangan saja. Topo wicara ora kekendho kelawan pepodo selawase 3 dina kejaba nganggo asa salira. Ngerti? Yang kedua, wazkur rabbaka katsiran, banyaklah engkau berzikir pada Tuhanmu. Kalau ingin ampuh, tidak ngobrol, banyak zikir. Makanya ibu-ibu nanti kalau suami ibu masuk thariqah tijaniyah, kemudian tiba-tiba 10 hari tidak mau berbicara dan hanya dengan tangan saja, maklumi bisa jadi beliau sedang riyadhah, sedang tirakat, supaya ampuh doanya, mustajab wiridnya. Sebaliknya bapak-bapak, kalau ibu-ibu tiba-tiba pulang pengajian tidak mau berbicara dengan suami, jangan dimarahi. Mungkin dia lagi gondok, gak punya duit buat belanja mungkin. Yang pertama, tidak ngobrol. Yang kedua, banyak zikir. Kalau orang ingin ampuh doanya, mustajab wiridnya, jangan ngobrol tapi banyak zikir. Persis ibu-ibu Palas Jaya, jarang zikir, banyak najis aing mah. Yang ketiga, wasabbih bil ashyi wal ibkar, bacalah tasbih pagi dan petang. Setelah diamalkan oleh Nabi Zakaria selama 3 hari 3 malam,
tiba-tiba istrinya nenek-nenek 80 tahun hamet ren bun dong emang bebek apa mbakmu? Kalau di Palas ada nenek 80 tahun hamil, kira-kira geger apa tidak? Rame apa tidak? Heboh apa tidak? Viral apa tidak? Kenapa istri Nabi Zakaria nenek-nenek 80 tahun bisa hamil? Karena Nabi Zakaria punya wirid, dia membaca tas. Ini pun bisa diamalkan oleh Pak RT. Cari nenek-nenek 80 tahun, kawinkan sama. Setelah kawin kemudian diwirid dengan wirid Nabi Zakaria selama 3 hari 3 malam. Pada hari yang keempat ternyata sang nenek dan ditetapkanlah Pak RT sebagai tersangka. Saya ulangi, siapapun orang yang beriman hidup dalam kegelapan, siapapun orang yang beriman sedang punya puncak harapan, jangan kecil hati. Ada senjatanya, tasbih. Kapan bacanya? Tadi ayatnya, wasabbih bil 'ashyi wal ibkar. Ayat lain, Zakaria fakharaja ala qaumihi minal mihrabi fa'auha ilaihim an sabbihu bukratan wa 'ashiyya. Tempat lain, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'isy syamsi wa qabla al-ghurub bil ghuduwi wal asal. Zikir baca tasbih itu 2 waktunya, pagi dan petang. Kapan paginya? Pagi sebelum terbit matahari, petangnya sebelum terbenam matahari. Jadi kalau ibu hidup dalam kegelapan dan punya harapan, obatnya gue mulai kapan merem bisa mengetawalangan gue lah. Kayak jadi mulai kapan merem kayak mengetawalangan ya. Itu dong kiai NU kok birang-birang sampean lah. Udah kan gini, cuma mana udah lunas gue lah. Ini NU semua kan? NU apa enggak? Enggak, takutnya ente misalnya. Kalau panjenengan hidup dalam kegelapan atau punya sebesar-besar pengharapan, obatnya minumnya kapan? Pagi dan berapa dosisnya? Nah, ini yang penting. Yang tahu dosisnya bukan pasien-pasien seperti kalau pandangan sedoyo. Yang tahu dosisnya adalah Tobibul Qulub, yang hidupnya menjadi Tibbil Qulub. Kehadiran beliau adalah obatnya, dukun dokternya hati. Allahumma sholli wa'afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala yuk, hadir bareng-bareng. Allahumma sholli. Mic-nya satu aja ya, saya aja. Allah.
iseng-iseng nggak saya pakai lagi. Saya biasa sama santri saya An-Nabawi Indosiar itu, mahasiswa saya itu, kalau ceramah serius bunyi semua. Ini ada yang iseng, orang tangguh bener. Nanti kapan-kapan undang An-Nabawi Bu, ikhlas orangnya, kalau suruh pukul-pukul semua, suruh makan semua. Sallallahu Muhammad. Berapa dosisnya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man qala hina yumsi wa hina yusbihu subhanallahi wa bihamdihi mi'ata marrah lam ya'ti ahadun qat bi afdala mimma jaa bihi illa ahadun qala misla ma qala aw zada alaihi. Siapa orang yang pagi hari dan petang hari membaca subhanallahi wa bihamdihi 100 kali, tidak akan ada yang datang kepada Allah dengan sesuatu yang lebih baik dari dia kecuali orang yang bacaannya sama dengan dia atau lebih banyak dari dia. Nah, jelas katakan yang Nabi, sekali minum dosisnya berapa kapsul? 100. Berapa kapsul? 100. Kalau panjenengan punya anak sekolahnya bodoh, kata orang Sunda, budak teh batu herat, buta huruf, jangan marah, jangan kesel. Anak sekolah dapat nilai merah malah seneng, ojo kesuh. Mama, nilaiku mah sudah mateng, sudah merah, punya teman saya hijau semua, jangkrik, jangan marah. Ibu ambil air putih ba'da subuh ba'da asar, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi 100 kali, tambahin 1 ayat, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tiupkan. Nah, ini air sudah ibu bacakan doa. Kamu minum ya nak, biar cerdas otakmu, limpah pikiranmu, pinter sekolahmu, minum. Saya ini menyampaikan sesuatu yang sudah saya alami sendiri. 3 anak perempuan saya dari atas tuh juara sekolah semua, bahkan juara umum di pesantrennya semua. Kuliah di Mesir juga juara ke-1. Wedok. Bukan hebat bapaknya, bukan hebat anaknya, tasbihnya. Yakin? Yakin? Mau diijazahkan? Nanti. Anakku sudah sekolahnya pinter tapi sampai sekarang belum kawin-kawin, cuma gonta-ganti merek pacar. Sabar, ibu ambil air putih, bacakan tasbih pagi 100 kali, sore 100 kali, subhanallah wa bihamdi, subhanallah. Tambah ayat kalau hafal, nggak hafal ya dihafal ke. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Tiupkan, minta doa pada Allah, ya Allah, jauhkan anakku dari pacar-pacarnya, pertemukan dia dengan jodohnya. Ya, karena ini air sudah ibu bacakan doa, kamu minum ya, minum. Jangan sampai bapaknya yang dikasih kawin maninggo. Anakku sudah kawin, sekolahnya sudah pinter, tapi bapaknya karirnya diganjel-ganjel, nggak naik-naik. Sabar. Ibu baca tasbih subhanallah wa bihamdi, kalau perlu tambahin dengan fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi.
Yuk, ya Allah, jauhkan suamiku dari gangguan orang lain, mudahkan karirnya. Mas, ini air sudah aku bacakan doa, Mas. Diracuni apa ora? Yuk, minum ya Mas, diminum. Insya Allah selesai semua urusan. Wes. Jadi kalau sedang ada dalam kegelapan dan punya harapan, obatnya sekali minum. Kapan minumnya? Pagi sore. Sekali minum berapa kapsul? Ibu baca subhanallah wa bihamdih saja 100 kali. Dengan ini saya ijazahkan buat Bapak Ibu dan saudara-saudara saya yang akan mengamalkan tasbih subhanallahi wa bihamdihi pagi 100 kali dan sore 100 kali. Sudah saya ijazahkan. Jawabnya apa? Saya ulangi. Dengan ini saya ijazahkan membaca subhanallahi wa bihamdihi 100 kali pagi ba'da sholat subuh dan 100 kali sore ba'dal asar kepada saudara-saudara saya semua. Ya kok amin. Jawabannya apa? Berarti ini belum pernah dapat ijazah. Jawabannya qabil tu. Jelas? Enggak, kamu. Jawabannya apa, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini saya ijazahkan kepada saudara-saudara saya di Palas Jaya untuk membaca subhanallah wa bihamdihi pagi 100 kali dan sore 100 kali. Istiqomah. Pertanyaan kita berikutnya. Kenapa ketika bercerita tentang perjalanan Isra Mi'raj dimulai dengan tasbih? Tadi karena Kanjeng Nabi besar Muhammad, Kanjeng Nabi Muhammad sedang hidup dalam kegelapan, ditinggal oleh istri tersayang yang menjadi donatur perjuangan, yaitu Khadijah Al-Kubro, dan ditinggal oleh benteng perjuangan paman sendiri yaitu Abu Thalib. Gelap hidupnya, makin berani musuh-musuhnya, makin bajuk lawan-lawannya, peteng rasane. Saya tanya ibu-ibu, kalau ibu kehilangan suami sedih apa tidak? Sedih apa tidak? Sekarang saya tanya bapak-bapak, bapak kalau kehilangan istri sedih apa tidak? Bojo sedih apa mboten? Kata Pak Lurah, tapi ibu belakang nyeletuk. Bagaimana aku akan pernah merasa kehilangan sedangkan aku masih ada, aku sudah punya pemain cadangan. Sallallahu Nabi Muhammad. Kalau sudah tiada, baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berat aku rasa, sungguh berat aku rasa. Siapa dulu lurahnya? Baru sekarang aku rasakan tak punya istri, tiada tempat untuk mencurahkan rasa rinduku beserta kasih sayang. Yang di panggung gak punya kaset semua. Barulah 1 bulan diriku ditinggalkan, aku sudah tak tahan di tengah kesunyian. Ya Allah,
Tapi Rasulullah walaupun ditinggal istri, walaupun ditinggal oleh paman yang secara kemanusiaan sedih, maka tahun itu dikenal dengan Amul Huzn, tahun kesedihan. Tapi Rasul tetap kembali kepada Allah Subhanahu. Tinggal istri bukan minggat maring doli, tinggal bini bukan lari ke keramat tunggal, menghadap Allah Subhanahu. Maka kesedihannya oleh Allah dihibur dengan jalan-jalan rekreasi ziarah kubur. Ini syariat ziarah kubur jatulan dan iya. Akhirnya Rasul dipertemukan dengan para nabi yang berada di alam sono, bertemu di langit, sholat berjamaah, Kanjeng Nabi dadi imamnya. Walaupun junior yang pinter ya dadi imam sholat ya. Kanjeng Nabi jadi imamnya. Ini langkap pedang ireng ya. Gak ceramah baju sarungnya ireng, baju ireng, langkone ireng, minumnya ya. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaik ya man asra bikal muhaymin laylan nilta ma nilta wal anamu niyam wa taqaddamta lis-salati fa shalla kullu man fis samaa wa anta al-imam sallallahu alaihi wa ala alika wa ashabika ajma'in. Suara apa? Suara apa? Cangkem beduk. Jangan suka menfitnah beduk. Jangan ikut-ikutan orang yang bikin salah tapi menfitnah setan. Nggak boleh. Saya keusap setan, bukan keusap setan. Kamu sing dadi. Ada yang begitu? Itu namanya jeruk minum. Sing bagus itu ceramah minum jeruk, tapi gak ono. Awan-awan minum kopi, bengi-bengi minum jeruk. Awal-awal nyium pipi, akhirnya jeruk. Sallallahu Muhammad. Berjamaahlah Rasulullah dengan para nabi asyraful anbiya wal mursalin sebagai imamnya. Masya Allah, ini hiburannya. Mulanya orang-orang NU itu sekalipun pengajian supaya orang sedih terobati, ada hiburannya. Nggih, biasa saja. Insya Allah hilang kegelapannya. Amin. Yes. Ayo kita sekarang selawatan nggih. Kalau panjenengan susah jangan kudu sabar, kudu sableng.
tapi nemen silaja. Ora rasa serak ora kenal wedang jeruk ngono. Enak apa enak? Enak apa enak? Lagi? Beberapa kali semalam? Nyanyi maksudnya. Ini sebetulnya janji Allah dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang banyak dan bertasbihlah kepada Dia pagi dan petang. Tasbihnya pagi dan apa jaminannya? Ini janji Allah. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu. Dialah Allah yang bersolawat kepada kamu bersama malaikat-malaikatnya. Mohon maaf para kiai, saya tidak terjemahkan dulu salawat dengan maghfirah dan rahmah di sini. Menurut para mufassirin, sebab yang ingin saya sampaikan adalah munasabah antara ayat ini dengan ayat yang hampir sama. Di ayat ini Allah mengatakan Allah dan malaikatnya akan bersolawat kepada orang yang zikir dan baca tasbih pagi dan petang. Di surat ini juga Allah mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Apa artinya? Seakan-akan orang yang berzikir kepada Allah dan membaca tasbih pagi dan petang wis disejajarkan duduknya di hadapan Allah dengan baginda Nabi besar Muhammad. Saking mulianya. Apa itu solawat? Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, untuk mengeluarkan kamu dari kegelapan menuju cahaya terang. Janji di ayat ini orang yang baca tasbih pagi dan petang, habis gelap terbitlah, habis gelap terbitlah, wis jangan ragu-ragu. Nggih. Sallallahu Muhammad. Bela jam siji. Bene tasbih tok, bene subhanallah. Nek ngaji ilmu ki ngene iki santai nggih. Aja kesusu nggih. Nek sing kesusu ku cah enom sing pacaran kesusu ngono. Enggak boleh kesusu lah. Alah jam 12 iki ya ta. Allazi asro tak liwati bi'abdihi kita lewatin, lailan kita lewatin minal masjidil haram. Kenapa Kanjeng Nabi Muhammad setar Isra Mi'raj dari Masjidil Haram kemudian ilal Masjidil Aqsa, bukan min Palas Jaya ila Bunut? Allah dalane hancur, ora tekan-tekan. Allah mengatakan dalam Al-Quran, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Wes di situ. Sesungguhnya rumah pertama yang diletakkan untuk manusia beribadah kepada Allah di muka bumi adalah yang diberkati, yang di Bakkah, yang di Mekah, mubarakan wa hudan lil alamin, yang diberkati dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Itu rumah yang di Bakkah, di Makkah. Artinya apa? Masjidil Haram itu mubarak, diberkati. Berarti Kanjeng Nabi Muhammad ketika tindak Isra Mi'raj dimulai dengan ngalap berkah. Kenapa turunnya kok di Masjidil Aqsa? Ayatnya kan jelas, ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulah, ke Masjidil Aqsa yang kami berkati sekelilingnya. Kanjeng Nabi juga mampir di Bukit Tursina. Untuk apa mampir di Bukit Tursina? Jalan-jalan melaku-melaku ora.
Bukit apa artinya? Memang dia bukit. Begitu turun Kanjeng Nabi Muhammad, malaikat Jibril dawuh, "Hei Kanjeng Nabi, panjenengan dipunaturi sholat 2 rakaat di tempat ini." Iki sholat apa? Wis sholat bae aja kakek nuti kowe diperintah kowe kowe. Sholat 2 rakaat, selesai sholat ditanya oleh malaikat Jibril, "Panjenengan pirsa ndak sholat di mana tadi?" Dene orang kakaro ayeuna kan dia poek di tempat aja. Wayah kieu poekna. Sholat di gunung. Malaikat Jibril mengatakan, "Wahai Rasulullah, wahai kekasih Allah, engkau barusan sholat di namanya tempat Bukit Tursina." Apa itu Bukit Tursina? Tursina itu tempat bertapanya Kanjeng Nabi Musa selama 40 hari 40 malam tirakatan di situ, dan di situ turun kitab Taurat. Loh, kenapa sholat 2 rakaat? Kan ayatnya jelas. Falamma ataha nudiyan syati'il wadil aymani fil bukhatil mubarakati minasyajarati ayya Musa inni anallahu rabbul alamin. Al-Buqatul Mubarakah itu memang gunung, tapi gunung itu lembah yang diberkati, mubarakah. Kenapa diberkati? Karena di tempat itu turun kitab suci Taurat. Berarti Kanjeng Nabi Muhammad ngalap berkah dengan tempat turunnya Taurat. Saya tanya ibu-ibu, mana yang lebih berkah, tempat turun Taurat apa turun Quran? Taurat apa Quran? Kalau Kanjeng Nabi Muhammad nyalap berkah dengan tempat turunnya kitab suci Taurat, kenapa umat Islam dilarang ngalap berkah dengan tempat turunnya Al-Quran Gua Hiro? Malah ada tulisan gede di bawah, dilarang sholat di atas, dilarang berdoa di atas. Tempat ini sama saja dengan tempat yang lain di muka bumi. Tidak ada dalil yang menganjurkan berdoa di tempat itu. Nah, ini pahamnya Wahabi, ya apa-apa. Tapi tidak masuk akal. Kanjeng Nabi Muhammad ngalap berkah dengan tempat turunnya kitab Taurat. Kenapa kita kok dilarang untuk ngalap berkah dengan tempat turunnya kitab Al-Quran? Cek aing mate kaharti. Orang-orang NU kalau sedang umroh atau sedang haji naik ke bukit, naik nyari ke tempat ke Gua Hiro, sujud doa kepada Allah, bukan nyembah Gua Hiro, bukan, ngalap berkah dengan tempat yang sangat mulia. Sebab disitulah Al-Quran untuk pertama kali diturunkan. Berarti sudah benar orang NU, benar NU, yang salah ente. Jelas sama jelas? Jelas sama jelas? Kanjeng Nabi Muhammad juga transit di tempat yang namanya Bethlehem, Baitul Lahmin. Untuk apa? Untuk sholat 2 rakaat. Selesai sholat ditanya oleh malaikat Jibril, "Tahukah engkau wahai Rasulullah di mana engkau barusan sholat?" "Aku tidak tahu." "Engkau sholat barusan di Bethlehem." "Apa itu Bethlehem?" "Tempat lahirnya Kanjeng Nabi Isa." "Lu kok maka sholat di situ?" "Ya, karena ada ayat mengatakan, qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan ainama kuntu wa usani bi sholati waz zakati ma dumtu hayya." Nabi Isa pernah berkata, "Aku ini adalah hamba Allah. Dia mengangkatku menjadi seorang nabi dan dia memberiku Alkitab. Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu, dan Allah telah menjadikan aku orang yang diberkati dimanapun aku berada." Artinya apa? Di mana saja tempat di muka bumi yang diinjak oleh Kanjeng Nabi Isa, apalagi tempat lahirnya, maka tempat itu ada tempat yang mengandung barokah. Kalau Kanjeng Nabi Muhammad ngalap berkah dengan tempat lahirnya Kanjeng Nabi Isa, kenapa umat Muhammad tidak dibenarkan ngalap barokah dengan tempat lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad? Tempat lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sekarang oleh kaum Wahabi dihancurkan, diratakan dengan tanah. Karena apa? Katanya umat Islam suka musyrik ngalap berkah. Sekarang dibangun perpustakaan, dikunci, dan kita tidak bisa ngalap berkah. Aneh, dari mana dia mengatakan musyrik, sedangkan Kanjeng Nabi Muhammad sendiri ngalap berkah dengan tempat lahirnya Kanjeng Nabi Isa. Bingung nih kita kaji ya. Yur sudah mumet ke. Di mana lagi ada tempat yang barokah? Di bumi ini ada tempat-tempat yang barokah, yaitu tempatnya para wali. Mana dalilnya? Ketika Kanjeng Nabi Zakaria tahu bahwa Maryam di kamarnya tiap hari ada yang ngirim makanan, Zakaria bertanya, "Anna laki hada?" Dari mana ini Maryam, kamu ada makanan tiap hari? COD dari mana ini Maryam?
Maryam menjawab, huwa min indillah, dia datang dari Allah. Rupanya di tempat itu tiap hari ada malaikat yang mengirimkan makanan untuk Maryam. Hunalika da'a Zakaria rabbah, kata Al-Quran. Di tempat itulah Zakaria berdoa pada Tuhannya. Zakaria ngalap barokah dengan tempat transitnya malaikat Jibril atau Jibril Mikail karena ngirim sembako kepada Maryam. Mulanya di dunia ini kalau ada kiai lagi pengajian, ada santri yang rajin di depan ngarep-arep nuwiyane. Kiai selesai ceramah, kopinya nyisak direbut kopinya. Makanan bekas kiai diambil sama santrine. Janda kiai yang cantik ya. Aja lawan gue. Elek dongane gue. Hamba Allah yang dimuliakan, apakah hanya pada waktu hidupnya saja? Tidak. Dalam hadis yang saya baca tadi, humul julasaul ladzi la yashqa bihim jalisuhum, mereka orang-orang yang siapa saja duduk dengan mereka tidak akan celaka. Menurut para ahli hadis, ini dalil bahwa di bumi ini ada tempat yang mustajab untuk berdoa, yaitu kuburul anbiya wassolihin, kuburannya para nabi dan orang-orang soleh. Makanya sampai hari ini orang-orang Nahdlatul Ulama, sampai hari ini orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah mengawetkan atau melestarikan sejarah situs-situs orang-orang soleh. Kuburan Wali Songo masih ada. Bahkan terkadang kalau ada kiai yang sedo dikuburkan di depan mimbar masjidnya, bukan nyembah kuburan tapi sejo ngalap berkah dengan orang yang dikuburkan. Berarti bener NU, bener NU. Yang salah? Yang salah? Jelas apa jelas? Jelas. Itu aja kok. Apalagi yang ngandung barokah, benda-benda Allah bisa ngasih barokah, ngalap barokah dengan benda itu tidak diharamkan oleh agama. Mana contohnya? Ketika Bani Israel akan berperang melawan Jalut dan pasukannya, Allah berjanji lewat nabi mereka, wa qala lahum nabiyyuhum inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabutu fihi sakinatun min rabbikum wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaikah inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Bukti bahwa dia akan jadi pemimpin yang sah dan bahwa dia akan memimpin perubahan, akan mengalahkan perang melawan Jalut dan pasukannya. Nanti akan datang tabut. Apa itu tabut? Kotak. Kalau kotak itu berada di Bani Israel, maka Bani Israel perang melawan siapapun tidak bisa dikalahkan berkah kotaknya. Apa isinya kotak? Pretelan kitab suci Taurat. Konon ada tambahan sebahagian bajunya peninggalan Kanjeng Nabi Musa. Kotak wasiat, barang jadul, barang antik tapi sakti mondro kuno. Berkah kotak ini Bani Israel selalu menang perang. Saya tanya ibu-ibu, mana yang lebih ampuh kira-kira? Kitab Taurat apa Al-Quran? Taurat apa Al-Quran? Makanya sampai hari ini biasa di kalangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, warga Nahdlatul Ulama suka ngalungin bocahnya pakai Quran kecil Istanbul. Bukan nyembah Quran, ngalap barokah dengan Quran. Ada yang ngomong, kiai kalau begitu kalungnya Quran yang gede aja sekalian. Loh iya, nek Quran segede kan buat dibaca, yang satunya nutuk ndak semua itu. Benda apa lagi yang ampuh? Dulu zaman Kanjeng Nabi Musa pernah ada tokoh yang namanya Samiri. Samiri itu adalah orang yang kurang ajar. Karena apa? Telah membuat Bani Israel musyrik. Tapi ketika ditanya oleh Kanjeng Nabi Musa, apa yang terjadi dengan kamu hai Samiri? Basurtu bima lam yabsuru bihi faqamadtu qabdatan min athari rasul fanabattuha faqadzalika sawwalat li nafsi. Aku melihat ada bekas tapak kaki malaikat Jibril, kudanya malaikat Jibril, ku ambil debunya, ku campurkan dengan patung sapi ini. Begitulah yang kulakukan. Patung sapi jadi bisa ngomong gara-gara ketempelan tapak debu kuda malaikat Jibril. Musyrik? Tidak. Kapan musyriknya?
ketika lan nabraha alaihi akifina hatta yarji'a ilaina Musa, ketika mereka mempertuhankan patung anak sapi sampai sapinya bisa ngomong, itu baru kena berkahnya tapak kaki malaikat Jibril. Monggo baca sekarang tafsir Jalalain. Au kasayyibin minas samai fihi dhulumatu wa ra'du wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadar maut. Di situ disebutkan bahwa petir yang menyambar itu diintil diikuti oleh malaikat. Artinya kalau ada petir menyambar batu berarti ada tapak kaki malaikat yang mengawal petir tadi. Ketika batunya diambil, batu bledek diambil, direndam dengan air, terus diminum untuk pengobatan. Musyrik napa mboten? Musyrik apa betul? Di mana musyriknya? Makanya kalau dulu ada Samiri, Jawa Timur punya Ponari. Berapa banyak orang yang disembuhkan dengan berkah batunya Ponari. Sangat disayangkan Majelis Ulama Jawa Timur bikin fatwa musyrik, cari sopo musyrike. Hati-hati, gegabah. Sallallahu Muhammad. Ini apa bu? Ini apa? Ini apa? Kepel. Oke. Ini apa ini? Gunung meletus, laharnya menyiram bumi, kena batu, kena kayu, kena pasir, kena air, kena tanah. Hasil siraman panas gunung yang di atas 650 derajat Celcius itu memunculkan bentuk benda baru yang berubah dari asalnya, yaitu batu-batu permata. Tersimpanlah di dalamnya energi yang sangat mahal, energi yang sangat hebat. Ketika dia dipergunakan dengan benar dan tahu ilmunya, berinteraksi dengan tubuh manusia, maka batu-batu tadi akan memberikan manfaat dan guna yang tidak dimiliki oleh batu-batu yang lain. Mbah dukun Jawa sowan pada kiai, Pak Yai mohon maaf anak saya kok sakit-sakitan terus sejak sebulan ini, meriangnya nggak sembuh-sembuh. Kiai tanya sama bapaknya, anakmu lahirnya kapan? Lihat nektunya dulu. Lalu orang tuanya mengatakan, anak saya lahir malam Jumat Kliwon tanggal 10 Rejab tahun sekian. Kiai masuk kamar, dihitung, dilihat. Oh, berarti anak ini lahirnya jam 2 malam tanggal sekian tahun sekian. Pasaran iki jim awal, jim akhir, mongso kasongo, berarti ini musim sedang dingin-dinginnya. Artinya tuh anak keluar ke bumi disambut oleh udara yang sangat dingin, maka karakter tubuhnya adalah burudah, dalam bahasa Arab anyes adem awak. Kalau dia sakit maka perlu dinaikkan ademnya dengan benda-benda yang mengandung unsur hangat atau panas. Maka diambillah batu yang warnanya merah atau hitam. Tambahnya dikalungna ya mari. Itu ilminya. Tapi sebaliknya kalau anaknya lahirnya siang hari, mangsa kap itu lagi panas-panasnya, berarti anaknya keluar itu disambut oleh panas yang sangat menyengat, namanya haroro, karakter badannya panas. Kalau sakit maka dia akan dicarikan batu yang bisa menurunkan panasnya, warnanya putih dan hijau kayak gini ini. Musyrik apa tidak? Tidak ada musyriknya. Karena gara-gara aliran anyar yang datang di Indonesia, noke batu musyrik, akhirnya batunya diangkut ke Korea, dibentuk tasbih, tambahin tulisan Allah, dikasih merek Adzikro 2 juta, gak ada yang bilang musyrik. Bodoh kita. Timbang ditambahin lafaz Allah, tok. Noy hamba-hamba Allah, waspada dengan aliran baru, ngati-ngati dengan paham-paham baru di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena pinternya bikin merek
Kadang-kadang kita tertipu dengan mereknya. Kita tidak butuh dengan kemasan dan mereknya. Yang kita butuhkan adalah barang, energi, dan kualitasnya. Makanya kiai-kiai NU sampai sekarang penampilannya biasa-biasa saja. Meski ini sederhana saja. Wadah yang keren-keren, wadah yang hebat-hebat. Tapi walaupun ukurannya kecil dan tidak keren, ayam kampung induknya berkualitas daripada ayam negeri gede-gede, ya ada kualitasnya. Betul? Saya ingatkan saudara-saudara, sekarang di mana-mana banyak pondok pesantren, tapi orang jelas besar bangunannya, hebat medsosnya, viral namanya. Teliti dulu, ini ahlu sunnah apa bukan? Kudu jelas. Kita sudah punya ukuran. Ukuran kita sudah kita sederhanakan. Yang mondok ke anak pastikan NU apa bukan? Itu aja. Asalkan NU. Jangan ribut. Jangan sampai anak-anak pulang mondok bukannya santun sama orang tua. Pulang mondok malah wani karo wong tua nyacat para kiai. Saya alhamdulillah punya anak baru saja setahun mondok di pelosok dulu, pulang wis siji di depan orang tua sudah lipat kakinya sama orang tua ngerewangi, tutur katanya berubah. Iki bener pondok. Tapi ada orang yang kirim anaknya pondok pulang ke rumah, Pak ini bid'ah Pak, Bu ini sesat Bu. Alah, mondok di mana kowe iki? Ngerti wong ini lahir tak pencet sisan. Ake kang apa? Seneng ngafirke kafire dewe katikateke yen isi kotor yen isi kotor. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a sya'ri wa darati atfatan ya jiratal alami ya uhailal judi wal ya muhainal judi. Hamba yang dimuliakan, alhamdulillah di Palas ini sudah ada pondok pesantren Ahlus Sunnah wal. Kita dukung, kita rawat, kita bantu semampu kita pesantren Darussalamah ini. Mudah-mudahan terus berkembang, mudah-mudahan Pak Kiainya sabar, terutama ngurusin bocah yang gak tahu bayaran, orang tuanya juga sabar, terutama yang kadang-kadang pinginnya anak pulang tanpa pikiran. Moga-moga desa ini tambah tenang dan terang. Pak Kepala Desanya mudah-mudahan juga sabar merawat rakyatnya dan bisa memberikan dukungan kepada pesantren di lingkungannya, sehingga besok dalam waktu dekat wakil rakyat dan DPR juga bupatinya turun langsung ngaspal jalan ke daerah sini supaya lancar ya. Nek ora tak dongake jalan-jalan cepat padha mati, amin. Insya Allah Pak Kadesnya siap tempur ya, siap tempur, doakan sabar. Barangkali itu saja hamba yang dimuliakan, tidak banyak yang saya sampaikan, tidak terasa sudah 2 jam saya ngobrol ya. Nah, wis sampai sekarang air jeruk nggak datang juga, ini sudahlah. Wis pada bene ritone benge. Saya mohon semua yang hadir untuk berdiri sejenak bareng-bareng dengan saya. Kita berteriak kepada dunia,
Selama NU masih ada, insya Allah Indonesia tetap ada. Saya mohon Bapak Ibu untuk sikap tegak, lurus, dan nanti suara Bapak Ibu semua kita keluarkan sekuat tenaga, tapi yang waras ya, jangan teriak-teriak seperti waktu ngomelin suaminya ya. Terakhir mari kita sama-sama membaca suratul Fatihah yang kita kirimkan kepada para ulama kita, para mujahid kita, para pejuang kita, bil khusus Syekhana Hasyim Asy'ari, Dawah Habasbullah, Hafiz Syuri, Syekhana Khalil, Imam Nawawi Al-Bantani, dan semua para kiai di lingkungan Nahdlatul Ulama khususnya dan umat Islam pada umumnya. Mudah-mudahan Allah terangi alam kuburnya dan kita semua bisa melanjutkan perjuangannya. Al-Habibiyah Al-Fatihah. Secara khusus saya mendoakan pada anak-anak kita semua, adik Banser, kiranya Allah berikan kesabaran dan Allah berikan kemudahan di dalam memenuhi kebutuhan hidup dan keluarganya. Karena mereka adalah orang-orang yang terus berjuang mengawal para kiai dan para ulama. Hamba Allah yang dimuliakan, demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Panjang umur, sehat badan. Insya Allah kita bertemu di lain kesempatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon tidak bubar dulu karena akan ditutup dengan doa. Mohon maaf saya tadi lupa Bapak Ibu semua, untuk fondasi bagi wirid tasbih kita saya sudah siapkan tadi doa kitab munajat ya. Nanti kitab munajatnya ditaruh di sini, mungkin Bapak Ibu ada yang memerlukan. Kalau belum dapat, saya sendiri tidak menjualnya, nanti Ibu tinggal ambil saja di situ, bayarnya di situ juga nanti.